Oh, Negara Indonesia sampai detik ini tidak pernah memenjarakan presidennya. Karena presiden di Indonesia itu semuanya malaikat, pasti masuk surga. Orang tahu tak, si Benik, si Benik apabila dia kehilangan pamor ya, mulai meredup, mulalah dia memetik-metik negara tetangga Malaysia ya. Nggak lagi ngisi bensin di Singapura karena mahal ngisi bensin di Singapura. Apa yang mereka lakukan? Mereka nyebrang ke Malaysia, mereka isi bensin di Malaysia. Memalukan guys. Ini Karena kalau perkataan itu dibalik, Indonesia mengemis pekerjaan ke Malaysia. Sedangkan itu lagi kenyataan loh. Kebaikan kerajaan Malaysia mengadakan KL Car Free Morning. Kebaikannya itu banyak banget guys, disediakan tengok basikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video Benik versus jantung pisang, geng. Oh, kenapa Ikinya membuat seperti itu? Iya, geng. Karena Benik ini mulai redup, kata Kak Jantung Pisang, mulai mengungkit-ungkit ataupun memetik nama Malaysia. Seperti contohnya dalam thumbnail ini, geng. Malaysia mau menyalip Indonesia. Ini nggak tahu pasal apa dia mau nyalip. Malaysia mau nyalip pasal Indonesia, pasal apa? Apakah pasal tentang ekonomi? Kalau ekonomi jelas. Apakah pasal SDM jelas. Apakah pasal IQ jelas, Malaysia lebih tinggi. Atau pasal infrastruktur jelas. Semuanya memang geng ya, Malaysia lebih di atas Indonesia kayak gitu ya, geng ya. Namun kenapa setelah Benik mulai redup, kata Kak Jantung Pisang ini mulai memetik nama Malaysia? Ya, karena kenapa Benik mulai memetik nama Malaysia? Karena di Indonesia sendiri, geng, sekarang tidak boleh mengkritik pemerintahan kita terlalu keras, geng. Makanya Benik ini mulai beralih provinsi untuk memetik nama Malaysia. Waduh, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. negara Islam Malaysia ternyata punya hobi yang sama dengan negara Kazakhstan, yaitu apa? Korupsi. Ini kasusnya gila-gilaan guys. Lu tahu nggak, Perdana Menteri orang nomor 1 di Malaysia itu korupsinya sampai 2,5 triliun. Padahal dia menjabat itu cuma 14 bulan alias 1 tahun lebih dikit. Tapi korupsinya bisa sampai 2,5 triliun. Ini hebat banget nih negara tetangga kita. Jadi buat teman-teman ya yang merasa tersinggung, kenapa sih Indonesia prestasi korupsinya nomor wahid di dunia? Jangan khawatir, ada lawannya sekarang, yaitu negara Islam Malaysia. Dan ini sebenarnya bukan yang pertama kali loh, seorang Perdana Menteri orang nomor 1 di Malaysia masuk penjara karena kasus korupsi. Oke guys, selama ini negara Indonesia kan selalu dibully ya sebagai negara yang paling korup di kolong langit ini. Dari 100 negara nih yang disurvei 1 sampai 100, 1 paling bersih, 100 paling buruk, Indonesia ada di peringkat 99 di peringkat korupsinya. Artinya kita benar-benar dekat dengan neraka atau mungkin udah di neraka guys. Nah, orang Indonesia kan selama ini dibully ya sebagai negara paling korup, paling ngeri lah. Menterinya masuk korupsi penjara, aparat penegak hukumnya korupsi penjara, BUMN pada korupsi, semua hobinya korupsi lah di negara kita, nilainya sampai triliunan. Nah, kita selama ini berbangga diri betapa hebatnya prestasi negara kita ini di dunia internasional. Tapi sekarang kita berada dalam bahaya guys. Negara Indonesia akan dibalap sama negara Islam Malaysia yang sudah secara konsisten itu memenjarakan orang nomor 1 di negaranya dalam 15 tahun terakhir. Sekarang tahun 2025 guys. Dalam 15 tahun terakhir itu ada 5 Perdana Menteri di Malaysia. Dari 5, 4 masuk penjara kasus korupsi. Ini gila nih. Selama ini kita kira negara Indonesia udah paling hebat ya. Ternyata Malaysia gak mau kalah guys. Tapi at least ya ada satu kelebihan lah, gue akuin lah. Ini kita gak ngomong soal masuk penjara, belum ngomong masuk penjara, tapi menggugat. Ada jaksa punya nyali memenjarakan orang nomor 1 di presiden kalau di republik kita ini. Itu aja udah hebat. Ya gak sih? Kita lihat emang di negara Indonesia ya, dengan segudang cerita dan prestasinya di bidang korupsi, ada nggak sih
yang pernah berhasil memenjarakan mantan-mantan presiden kita. Jadi sebelum lu ngebully Malaysia ini lu sadar diri juga coy. Oh, Negara Indonesia sampai detik ini tidak pernah memenjarakan presidennya. Karena presiden di Indonesia itu semuanya malaikat, pasti masuk surga. Negara Islam Malaysia ternyata punya hobi yang sama dengan negara Kazakhstan. Benik, walaupun kau katakan ya, pemimpin Malaysia melakukan salah. corruption, Sabar Kak, sabar. tapi pemerintah mereka berani ya mengambil tindakan terhadap bekas perdana menteri mereka. Coba kau lihat di negara kita, ada yang berani mengambil tindakan terhadap mantan-mantan petinggi di negara kita yang melakukan korupsi. Tidak ada berani. Nggak ada, Benik. Ya, negara mereka walaupun kau katakan pemimpinnya ada ya tersandung kasus korupsi, tapi pemerintah mereka, undang-undang mereka berani mengambil tindakan Betul. terhadap ya orang-orang yang melakukan kesalahan. Nggak pedulilah itu siapa, walaupun itu bekas perdana menteri mereka. Paham kau? Nggak sama seperti di negara kita. Betul. Kan tahu tak, si Benik, si Benik apabila dia kehilangan pamor ya, mulai meredup, mulalah dia memetik-metik negara tetangga Malaysia ya, dengan mengatakan pemimpin mereka, wow luar biasa melakukan tindakan korupsi, bla 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 bla. Kalau pamor kau udah meredup ya, mulailah kau petik, kau senggol Malaysia Benik terbaiklah kau Benik pandai kau cari cari dukungan ya. Kau tahu sebagian rakyat-rakyat Indonesia memang anti, memang nggak suka ya, memang suka Malaysia ini diburuk-burukkan ya. Kau pandailah Benik, Benik. Nggak lagi ngisi bensin di Singapura karena mahal ngisi bensin di Singapura. Apa yang mereka lakukan? Mereka nyebrang ke Malaysia, mereka isi bensin di Malaysia. Memalukan guys. Ini memalukan. Orang Singapura yang selama ini bangga hati sebagai orang yang kaya raya, GDP-nya per kapita besar sekali, jauh di atas Indonesia. Tapi ternyata buat isi bensin mereka merampok hak Malaysia. Kenapa? Karena bensin di Malaysia itu disubsidi sama negara. Disubsidinya tentu buat rakyat Malaysia dong, bukan buat rakyat Singapura yang gayanya selangit itu. Enggak dong. Mereka berjuta-juta orang Singapura isi bensin di Malaysia bakar subsidi. Sebenarnya ini karma ya, sama juga kayak di Indonesia impor bensin dari Singapura. Bensin subsidi di sini, apa yang terjadi di tengah laut balik lagi tuh ke Singapura. Brengsek memang. Jadi kita disuruh impor bahan bakar kita sendiri. Goblok memang. Tapi ya itulah kenyataannya. Tetapi ya inilah kemudian jadi viral di Malaysia. Makanya di sana banyak polisi-polisi lokal yang foto-fotoin tuh kalau ada plat Singapura isi bensin di pom bensin Malaysia. Kadang ikinya gelak ya geng ya, melihat tingkah laku si Benny ini kayak gitu ya geng ya. Kadang dia geng ya, kadang dia menyenggol Malaysia, terus kalau ada kesempatan dia mengatain juga pemerintahan kita. Namun sekarang kurang geng. Karena kenapa? Karena undang-undang di Indonesia itu ya bisa membuat ketar-ketir para konten kreator kayak gitu, karena bisa dipenjara. Komentar saja sekarang di Indonesia ya geng ya, itu bisa kena penjara kayak gitu loh. Waduh. Ini rakyat untuk bersuara tidak ada kebebasan untuk rakyat bersuara nih. Jadi ini seperti apa ya? Seperti komunis lah kayak gitu. Lain kali kayak gitu di Indonesia ini. Jadi rakyat bersuara itu tidak boleh sekarang itu, geng. Jadi Benik mulailah memetik nama negara Malaysia perlahan-lahan, mungkin kayak gini lebih baik, mungkin kayak gitu, mungkin menyenggol negara luar ini dan sebagainya. Kalau dulu kan full Benik ini kayaknya sangat suka dia tentang memetik ataupun mengkritik negara Indonesia kayak itu, yang menggoblok-goblokin ataupun membodoh-bodohin pejabat para pemerintah kita kayak gitu. Giginya suka kayak gitu ya geng ya, karena memang ada faktanya betul. Nah sekarang dia mulai redup, katakan juntung pisang, dia mulai memetik nama negara Malaysia kayak gitu. Itulah geng kenapa ikinya mau buat statement jantung pisang versus si Benik. Tapi kita buat gelak saja ya di konten ini. Kita kalau reaction Benny kita buat gelak saja, buat happy saja geng kayak gitu, buat pelajaran juga kayak gitu kepada Benny. Dan Nikinya akan mereaction beberapa video lagi yang mungkin yang mungkin kita terpana juga di Malaysia ini ada sepeda di sini bisa disewa
ataupun gratis kayak gitu. Wah, seperti apakah videonya? Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Kebaikan kerajaan Malaysia mengadakan KL Car Free Morning. Kebaikannya itu banyak banget guys. Disediakan, tengok, basikal. Wah, Ini basikal free ya. Wah. Boleh sewa secara gratis guys. Wah, enak kebaikan banget. kerajaan Malaysia memang banyak banget tuh. Ini benar-benar di pusat kota ya guys. Di dekat dataran bandaraya. Jadi aku di tengah-tengahnya nih guys. Tuh, lihat pada. Ya, sisi. Jadi disediakan juga air gratis guys. Ada di sana. Di situ ada air gratis. di Indonesia ada juga Jadi seperti baik ini, banget namun ya, basical kerajaan nggak Malaysia ada ini. kayaknya, gratis. Masyarakat awam. Air apa? 100 plus. Wah, Dangdut guys. dangdut. Oh, sama kayak di Jakarta ya guys ya. Seperti mati lampu. Tapi ya sayang. kalau di Jakarta Mati itu lampu. apa namanya, Oke. nggak ada basikal gratis Keseruan kayak gitu, setahu di ikinya. pagi ini. Jadi kami berada di persekitaran Jalan Cokit. Ini KWSP, sana Sogo. Oh, mantap lah ini, seperti ini. Oke guys, kita mau lanjut Tapi suasana Jalan udaranya kan lebih dulu. baik di Kuala Lumpur daripada di Jakarta kayak gitu. nikmati suasana jogging pagi. Oke, terima kasih sudah nonton. See you next video. Assalamualaikum. Bye. Kenapa Malades ngemis beras? Dari dua perkataan itu memang sudah mencerminkan orang yang sangat tidak sopan. Oh iya betul. Malades ngemis. Heeh. Kalau adik masih sekolah SD, SMP, SMA, besok tanya ke Pak Guru, Bu Guru, apakah perkataan mengemis itu sudah sesuai dengan kata-kata yang adik tulis itu? Gimana kalau perkataan itu dibalik? Indonesia mengemis pekerjaan ke Malaysia, sedangkan itu lagi kenyataan. Fakta yang pahit. Seramai 585.000 orang Indonesia bekerja secara resmi di Malaysia. Seramai 9.000 orang Indonesia kurang lebih bekerja secara tidak resmi di Malaysia. Seramai 4.800 sampai 5.600 orang Indonesia dideportasi di tahun 2025. Gimana tuh kalau dibalik? Indonesia ngemis pekerjaan ke Malaysia. Kalian harus paham bahwa Indonesia berhasil membuktikan sebuah pepatah. Bahagia tidak harus tentang uang. Nah, ini karena ada situasi paradoks yang terjadi di negara kita, di mana Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto pernah menyampaikan di dalam pidatonya bahwa rakyat Indonesia ini paling bahagia tahun 2025. Dan di saat yang bersamaan, lembaga dunia juga mengeluarkan sebuah laporan bahwa Indonesia ini adalah negara termiskin kedua di dunia. Nah, ini menjadi pertanyaan, bagaimana kok bisa ya negara rakyatnya bahagia, tapi di saat yang bersamaan ternyata rakyatnya ini masuk termiskin nomor 2 di dunia. Tapi yang perlu dipahami bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini pun juga valid gitu. Karena beliau menyampaikan sebuah laporan yang dikeluarkan oleh sebuah global consulting namanya Gallup, yang mana menyebut memang Indonesia ini nomor 1 negara yang paling sejahtera. Tapi nah, ini dipersepsikan oleh Bapak Presiden sebagai negara yang paling bahagia, meskipun beliau juga dalam pidatonya sebenarnya bertanya-tanya kok bisa gitu. Nah, sementara itu mengenai negara dengan jumlah penduduk termiskin terbanyak, ini dikeluarkan oleh World Bank pada Oktober tahun 2025, yang mana Indonesia ini berada di bawah Zimbabwe dan berada di atas El Salvador, di mana total jumlah penduduk miskinnya itu adalah 60,3%. Ini banyak banget. Sehingga hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Kalau misalnya Indonesia disebut paling bahagia, kenapa di saat yang bersamaan warganya masih bergulat dengan kemiskinan? Artinya, dari tesis-tesis tersebut, kita berhasil membuktikan bahwa bahagia itu tidak melulu tentang uang. Bagaimana menurut kalian? Kadang ya Bang ya, kita jangan terlalu percaya juga kepada statement pemerintahan kita kayak itu, karena statement pemerintahan kita ini kadang kebanyakan yang bengkok-bengkok, belok-belok kayak, ataupun apa ya namanya ya, agak nyeleneh kayak gitu ya. Jadi nah,
disitulah bang, kita gak usah terlalu percaya. Percaya boleh sedikit saja, tidak terlalu berharap banyak. Dan geng, yang tadi yang diucapkan kakaknya bener banget geng, kayak gitu ya geng. Itu kenapa netizen Indonesia selalu seperti itu? Ya itu adalah dari statement Benny, karena penonton Benny ini lumayan banyak netizen-netizen Konoha kayak gitu ya geng ya, yang ingin cerdas makanya belajarlah kepada Benny. Itulah geng. Jadi menimbulkan statement seperti itu kayak itu. Jadi eh, apa ya? Inilah usaha Benny kayak gitu, makanya para apa namanya, para orang-orang yang pernah nonton si Ben itu ngalahin Malaysia seperti ini seperti itu. Nah, lihat sekarang juga netizennya ikut-ikut juga menimbrung para warga Indonesia yang berada di Malaysia yang telah memberikan fakta. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi berpengaruh juga si Benny ini ternyata. Benny membuat statement kayak gitu, habislah netizen Indonesia mulai menyerang kepada orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia yang mengungkapkan fakta bahwasannya wah di Malaysia nih ada seperti ini ya, di Indonesia ada nggak seperti ini. Ah itu timbul tanya kepada kita di Indonesia nggak ada bang, kalau saya tahu ikinya gitu ini saya nggak ada kayak gitu, nggak tahu kalau di kota-kota maju di tempat rumah-rumah para pemimpinnya. Nah seperti itu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja, semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng, berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.